Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan kami Duo Maul, dia Maulana dan dia Maulina dalam acara Bisik-bisik Adiatma. Oke, tepuk tangan dong. Bisik-bisik Adiatma apa sih, Kak? bicara asik seputar Rumah Sakit Dr. Adiatma Oke. MPH. Jadi di bisik-bisik kali ini kita mau berbicara mengenai pelayanan, inovasi dan juga event-event nih yang ada di Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH. Betul, dan sebelum kita mulai acara hari ini, coba kita bacakan pantun dulu ya untuk Oke, mencairkan suasana. boleh, Ayo mau boleh, bacain. ya. Burung camat, burung kakak tua, Cakep. lagi terbang di kota lama. Cakep. Apa kabar teman-teman semua? Cakep. Selamat datang di acara Bisik-bisik Adiatma. Nah, di Bisik-bisik Adiatma ini kita akan membicarakan seputar inovasi yang terbaru yang baru saja memenangkan lomba di LAM KPRS ya, award Luar ya. biasa sekali ya. Iya dong. Nah, inovasi ini kita beri nama dengan istilah api tenang. tenang, ya. Apa sih api banget ya ini? Iya, Oke. wah, sangat luar biasa sekali. Tentunya ya, sesuai dengan namanya. Nah, di Api Tenan ini kita sudah mengundang 3 orang narasumber yang memang kompeten dalam inovasi ini. Langsung saja kita Ya, sapa siapa Mau aja ya? Iya, ya ini dia narasumber kita hari ini. Yang pertama ada siapa, Kak? Iya, kita kenalkan yang pertama, beliau adalah Ibu Kurnia Yuli Astuti, Escop Nurse MK. Selamat pagi semuanya. Iya, selamat pagi Bu Iya, Yuli. selamat pagi. Ceria sekali hari ini. Iya dong, hari ini Ceria ceria sekali sekali. ya. Beda sendiri dengan mereka ya. Pastinya berbeda. Baik, Auranya spesial. lebih cerah. Beda. Iya, selanjutnya. Di pembicara kita yang kedua ada Bapak Nugroho Lazuhati, Escop Nurse MK. Selamat pagi. Pagi, Pak Nugroho. Paling ganteng nih malah Paling ya. ganteng. Langsung Tapi kita tidak ganteng loh, Bu. video. Saingan ya, Ya, saingan. narasumber. Oh, narasumber. Maksudnya, Saya iya. ganteng ya. Oke. Dan narasumber kita yang ketiga ada Ibu Zuhratun Alia, Yeay. Escop Nurse. Selamat pagi, pagi. Bu Alia. Iya, baiklah. Tadi di awal saya sudah membahas sedikit ya Bu, Bapak terkait dengan inovasi Api Tenan ini. Nah, bisa diceritain sedikit dong apa itu inovasi Api Tenan? Nah, mungkin Bu Juli bisa mulai iya. dulu Bu. Siap. Baik ya. Pertama, inovasi itu sebenarnya kan harus kita sebelum kita bicara pertanian ya, inovasi itu adalah sebuah bentuk adaptasi kita pada perubahan ya. Dan kita harus agile tuh bagaimana kerja cerdas untuk menangkap adaptasi, bentuknya inovasi. Nah, AP Tenan itu apa? Kita singkat dulu nih, AP, biar teman-teman semua paham tuh. A, aplikasi. Oke. P itu pendidikan klinik. Ya, AP, aplikasi pendidikan klinik ya. Kemudian tenannya T itu transparan. Nah, E-nya itu efektif. N-nya itu kita ambil tengahnya accountable, nah, kemudian A-nya itu berkualitas, gitu ya. Karena A itu kan tinggi batasnya ya, A gitu ya. Kemudian N-nya itu efisien. Jadi aplikasi pendidikan klinik yang ada di rumah sakit supaya semua mahasiswa atau peserta didik yang ada di rumah sakit kita itu bisa kita kawal dengan baik. Baik juga untuk pengelolaan mereka, output ke mereka, tapi juga tidak berisiko pada keselamatan pasien. Nah, maka di situ muncul ada AP Tenan yang awalnya berawal dari komplain perguruan tinggi. Kenapa sih kita kalau memasukkan mahasiswa kok terpending? Karena kuotanya habis sesuai dengan minat kompetensinya mereka. Padahal kita udah MOU nih Bu Yuli gitu ya. Yang kedua, ada ketika MOU mereka sudah habis, kok mereka masih bisa masuk. Pada saat masih di sini, MOU udah habis, kan resiko pada pendidikan dan juga pada rumah sakit. Yang ketiga, ini banyak komplain bimbingan mahasiswanya kurang optimal. Perbandingannya perawat dengan atau CI-nya dengan mahasiswanya masih jauh. Jadi banyak mahasiswanya sehingga tidak berbanding dengan jumlah CI-nya. CI-nya juga tidak berkualitas karena belum semua tersertifikasi. Kemudian masih banyak lagi, utamanya adalah output ke pasien. Kalau bidang keperawatan lihatnya bagaimana pasien safety-nya. Kadang mahasiswa dicolke saja tuh bimbingan. Mahasiswa juga tidak bisa melihat report nilai, sehingga belum selesai di stase A di ruangan A,
sudah boleh pindah ke ruangan B, sementara di ruang A ini belum Penilaiannya menyelesaikan belum selesai. kompetensi. Masalah itu tentunya kan juga harus kita sikapi dengan menangkap tadi peluang transparansi digital, kita pakai namanya aplikasi, sehingga harapannya dia masuk perguruan tingginya paham, dia keluar mahasiswanya juga bisa lihat nilainya, bisa langsung diketahui. Karena selama ini yang terjadi, Mas Nuk sama Mbak Lia itu selalu bilang sama saya, Bu Yuli, nilai kita belum keluar, baru sudah gitu ya. Nah ini kan satu permasalahan. Padahal namanya pendidikan dengan wahana itu kan tidak bisa dipisahkan mestinya, karena sebenarnya kalau di Australia itu, kalau saya pernah ke sana diskusi studi banding itu, nilai itu ketika mahasiswa praktek itu yang menilai hanya dari klinisi. Apakah portofolio mahasiswa ini sudah bisa kita nyatakan lulus menggantikan dia nanti ketika dia praktek di rumah sakit. Seperti itu. Wow, nah ini perkembangan kita tenang. Ya luar biasa sekali ya ternyata ya, sampai sejauh itu ya. Saya cek dulu mau, apa tenan, apa tadi singkatannya? Ayo di sini pengen untuk kita ya. Iya, itu selalu sebuah singkatan ya. Iya, sebuah singkatan tadi ya. Berarti ide itu muncul awalnya karena ada beberapa kendala dalam pelayanan khususnya rumah sakit Adiatma sebagai rumah sakit pendidikan ya Bu ya. Untuk menjembatani dengan institusi pendidikan, rumah sakit dan juga siswa. Iya, ini mereka support di keperawatan. Oh iya ya, sebagai bagian dari kordik keperawatan, bukan sebagai kepala ruang nih. Karena dia sebagai Komkordik keperawatan. Komkordiknya yang khusus untuk area koordinator keperawatan. Nah, alhamdulillahnya apik tenan tidak hanya untuk kodik keperawatan sekarang. Oh, bisa diawali dari perawat, kemudian ke medis dan ke nakes yang lain. Keren kan? Berarti bisa untuk koas, sudah bisa untuk profesi. Walaupun masih tahapannya berbeda ya. Nanti Mbak Lia dan Mas Nuk akan menyampaikan itu. Masih terus berkembang ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kalau bicara tadi kan mengenai Apik Tenan ya, berarti kita dapat PR nih, nama Apik Tenan nih. Sebelumnya kok bisa kecetus nama Apik Tenan itu dari siapa ya? Idenya itu dari mana gitu? Kan cukup kreatif misalnya ya. Dari Ibu kan gitu ya. Iya. Oh, dari Ibu ya. Jadi kita harus menggunakan bahasa Jawa. Tapi yang bisa dicerna, mudah dipahami dan dimaknai sesuatu yang keren. Kalau orang Jawa bilang apik itu kan wah apik gitu kan, apik itu kan lain apik gitu ya. Kemudian tenan bener-bener gitu kan, jadi tenanan gitu ya. Orang mungkin apik biasa wae, apik tenan. Apik tenanan. Dan ini jujur saja implementasi ini juga mendapat apresiasi dari Badan Diklat Provinsi ketika Diklat PIM 3 kami dapat juara 1 untuk aplikasi ini. Itu dikembangkan tentunya bukan oleh saya, tapi sebuah tim yang solid dengan kodik perawatan. Oke. Berarti ini sebuah tim ya? Iya. Baik. Kalau kita bicara tim nih Kak, biasanya kan setiap tim ini ada perannya masing-masing ya. Ada ketuanya, ada anggotanya, mungkin ada peran setiap anggotanya ini seperti apa lah ini. Monggo misal perannya seperti apa nih? Perannya seperti apa? Tokoh utama, pendukung, pendamping, figuran. Alhamdulillah kami dilibatkan oleh inovasi ini ya. Kami sebagai Komkordik sub keperawatan ya. Jadinya di mana perawat itu banyak nih kasus mahasiswa yang praktek di sini itu setahun kurang lebih 600 ya. Di 600 perawat itu kita harus mengkoordinir. Nah, dengan koordinir ini makanya kita dengan Apik Tenan tadi kebetulan saya berperan untuk merancang kan gitu. Kami bagian desainernya merancang bagaimana alur ya aplikasi ini dari saat MOU ataupun surat itu masuk, kita udah bisa terdeteksi ya. Selanjutnya daftar mahasiswa yang akan masuk di rumah sakit itu kami sudah dapat daftar. Sehingga dengan itu kita akan mudah untuk berkoordinasi. Yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi itu apa? Kan gitu ya. Jadi perguruan tinggi mau di stase KMB, stase dasar, kritikal itu kita udah dapat daftarnya. Dengan itu kami bisa memploting istilahnya. Kita bisa plotting sehingga saat mahasiswa masuk ke kami, kita sudah punya range-nya, jadwalnya selama mereka praktek. Nah, di situ pun dengan plotting itu mahasiswa akan terbantukan bisa melihat jadwalnya. Jadinya
dengan jadwal, terus mereka bisa melihat siapa sih E-nya nanti di ruang ini. Ya, dengan itu akhirnya akan memudahkan mereka untuk melakukan praktek klinik di sini. Begitu juga dosen pembimbing klinik akan bisa memantau mahasiswanya yang akan praktek bersama-sama di rumah sakit ini. Jadi beliau developernya. Developernya. Ya, kemudian developing sistemnya, bikin alurnya, kemudian nanti diterjemahkan oleh tim IT. Di PDE ada Mas Aji, terima kasih Mas Aji dan PDE yang teman-teman tim PDE. Kemudian Mbak Alia ini yang bertugas untuk bagaimana sistem itu nanti mampu laksana, ya, tim implementasinya. Ada lagi ruangan Mbak Eva, Bu Evi, halo Bu Evi, Mbak Eva, itu bagaimana dia mencoba untuk mengevaluasi sistem itu, bagaimana apakah mahasiswanya sudah bisa menggunakan, familiar apa tidak, perguruan tingginya ada komplain apa tidak, itu kami ada tim. Nah, kita timnya juga tidak hanya saat membuat, tetapi sampai dengan sekarang mereka juga menjaga karena sistem ini ternyata manfaatnya luar biasa, gitu ya. Jadi walaupun nanti pasti ada pengembangan-pengembangan yang dibutuhkan untuk sistem ini. Ini Mbak Alia yang sebagai apa istilahnya itu administrator. Tapi bukan sekedar administrator ya, karena di situ dia memilah, ngecek perguruan tinggi yang memang di MOU itu sudah masuk atau belum, kemudian masa berlakunya, suratnya dicek, dan beliau nanti akan mendistribusi itu. Jadi bukan hanya semacam betul, nggak semacam admin gitu. Mungkin Mbak Lia bisa cerita tuh. Siap. Oke, langsung ke saya. Oh iya, silakan langsung aja. Oke, terima kasih Bu Yuli. Untuk Apitenan ini memang benar-benar efektif, Mbak Mo. Kita sangat terbantukan sekali, baik di kami di Komkodiknya, baik di bidang keperawatan maupun di lapangan ya sebagai pembimbing. Karena kita bisa tahu nih, seperti Pak Nugro tadi menyampaikan dari awal surat masuk. Kadang kalau kampus tidak ber-PKS saja nggak bisa, karena di sistem sudah terinput di Apitenan kampus-kampus mana nih yang sudah ber-PKS. Dan expirednya itu juga ada di sistem. Ketika PKS-nya sudah habis, nggak bisa surat itu masuk. Ada warningnya ya, ada warningnya. 3 bulan sebelumnya sudah harus perpanjangan PKS. Ya, 3 bulan sebelumnya sudah bunyi alarm itu, sudah tersetting di sistem. Jadi enak, kita nggak sampai losing. Seperti tadi Bu Yuli bilang, jangan sampai ada mahasiswa praktek, tapi PKS-nya habis atau MOU-nya. Karena di sistem sudah muncul alarm, otomatis 3 bulan sebelumnya kampus pasti akan memproses PKS itu. Itu di awal. Setelah sudah selesai masuk, kita plotting sesuai dengan target kompetensi mahasiswa. Kalau di keperawatan, karena memang ada stase, kita plotting. Cuman untuk saat ini untuk yang nakes lain dan kedokteran belum sampai dengan plotting. Ini masih proses pengembangan. Sampai dengan plotting, sampai dengan pembagian pembimbing, dan pembimbing bisa akses, sampai dengan mahasiswa mendapatkan nilai, dan sampai dengan kita menarik evaluasi. Jadi tercakup di situ semuanya, sangat-sangat terbantukan. Dengan sistem ini kita bisa lebih cepat tahapnya. Kadang dulu nun sewu saat masih manual ya, dengan administrasi lama. Dan alhamdulillah nih semenjak ada sistem ini, dosen-dosen, kampus-kampus sangat-sangat terbantukan. Jadi lebih cepat prosesnya. Jadi tadi itu fitur-fiturnya ya yang ada di Apitenan itu salah satunya itu ya. Lengkap banget ya. Sistemnya yang develop oleh Mas itu kan, kalau kita pada saat FGD membuat itu kan sebenarnya ini kok Bu Yuli ya yang menginisiasi, kok bukan diklat gitu ya. Karena apa? Karena outputnya mahasiswa ke ruangan itu kan pasien safety ya, safety-nya pasien. Kemudian si saya itu digunakan untuk pembimbing kan gitu ya. Jadi daripada kita buat satu sisi, sebenarnya dua-duanya kita ambil tuh si yang berkualitas, kita pintarkan, kita pahamkan sistem, biar dia juga berbagi tugasnya mudah untuk pelayanan, sisi yang lain itu bisa untuk mendidik, sehingga ini kami benar-benar FGD kan dengan teman-teman, maka sistemnya didevelop sesuai kebutuhannya. 1:5-nya dimainkan ya Bu, dasarnya, jadi kita benar-benar maksimal. Artinya tidak sampai nih satu CM megang beberapa mahasiswa nggak bisa. Dia pembagiannya merata ya, bebannya rata gitu kan ya. Oke, jadi fitur-fiturnya lengkap banget ya Bang. Dari mulai MOU awal, proses pembelajaran sampai outputnya dapat nilai dan dapat reportnya ya, evaluasi. Berarti sistem ini tambahannya Mas No itu kita pernah workshop bersama dengan dua MOU.
kan bimbingan itu metodenya macam-macam ya, ada 12 sampai 14. Kita ambil sepakatnya yang semua bisa itu mana metodenya. Biar seragam ya Bu ya. Iya. Jadi tidak mungkin, mohon maaf, CI saya itu sepintar-pintarnya CI itu sempat bimbing mahasiswa A dengan metode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, nggak mungkin. Nggak bisa. Maka kita sepakati semua perguruan tinggi sama 6 metode itu. Terserah mau dipilih mana dari 6-6-nya. Kalau 6-6-nya mau dipakai, ya kita siap. CI sudah terbiasa dengan menggunakan metode itu. Jadi harapan kami efektif. Karena dulu infonya bimbingan ke rumah sakit itu mahal, tapi bimbingannya nggak ada. Itu tangkap Berawal dari komplain itu ya Bu ya. Nah, itu pernah kita sharingkan ke teman-teman perguruan tinggi ya. Jadi semakin kesini semakin bagus, apalagi sekarang IPCP, interprofessional collaboration practice itu sudah jadi budaya passionnya kita untuk harus sama supaya nanti outcome-nya itu nakes itu ya punya. Kenapa ada profesi dokter, ada perawat, ada bidan, ada profesi itu karena mereka punya kekhususan sendiri yang nggak bisa digantikan oleh profesi yang lain. Itu yang paling penting. Maka ada kesetaraan profesi, walaupun di layanan ada clinical leader-nya yaitu medis, tapi teman-teman yang di lingkungan itu harus setara pemahamannya, pengetahuannya, harapannya ke sana. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata solusi dari itu Sekolah loh saya dengar Bu Jilin jelasin. solusi ya. Mbak Mo, sistem ini sudah berkembang ke ini absensi. Absensi juga termasuk ya. Jadi sistem ini sebenarnya bisa diakses oleh baik itu dosen, mahasiswa, dan juga dari kita ya. Absen mahasiswa pun sudah menarik dari data Apiktenan ini, muncul Wisma Adiatma, jadi mahasiswa bisa absen datang, absen pulang. Oke, Jadi terpantau insya Allah berarti kita ya. bisa mengontrol nih, nggak kelebihan jam praktek. Iya, datang waktu seperti absen kita ya mungkin. Sudah dibiasakan sejak mereka mahasiswa. Sejak mahasiswa, iya betul. Disiplinnya ya dibiasakan. Itu berarti aplikasinya ada di iOS atau Android saja atau bagaimana? Berbasis website sementara. Oh, website. Kita berbasis website akan kita kembangkan mungkin sebagai aplikasi ya, Play Store ataupun iOS nanti kita akan kembangkan. Cuman kalau website itu kan lebih bisa membuka di semua device, Semua device ya, mau betul. pakai iPad, mau pakai HP, mau pakai Bisa, laptop, laptop pun mau juga pakai bisa, apa, ya. bisa, Bisa. karena kita berbasis web untuk kemudahan mahasiswa. Kalau kita aplikasi kadang sekarang ini tidak banyak yang kurang aman ya, tapi kalau web itu kita menjamin resmi dia akan bergabung atau bertautan dengan websitenya rumah sakit, Kominfo juga. dengan Diskominfo juga, dan ini sudah Jadi mendapatkan aman. rekonteknya. Jadi inovasi ini tidak mana dapat rekontek juga dari Diskominfo Prof Jawa Tengah. Ada juga testimoni dari Ibu Kepala Diskominfonya dengan juga rekomendasi juga dari beberapa stakeholder yang lain. Jadi kayak asosiasi profesi ya, kemudian IPK pendidikannya itu juga sangat apresiasi karena ini bahan untuk doktoral saya ini Bu Yuni ya. Teman-teman ternyata pendidikan klinik itu sangat menarik gitu. Karena jujur saja kalau pendidikan profesi itu hanya banyak di akademik itu tidak akan berdampak karena kompetensi itu tidak bisa diajarkan, tetapi dia dilatih, dipraktekkan, dan apalagi langsung ada kasusnya nyata gitu ya. Seperti itu. Oke, berarti tadi prestasinya banyak banget ya Bu ya, mulai dari langkah PRS, terus jadi apresiasi dari Kominfo, dari universitas pendidikan juga ya Bu? Iya betul, jadi IPK ya. Jadi pertama Apiktenan ini kita bawa waktu itu untuk ditakdim dapat juara 1 awal mulanya ya. Kemudian ada beberapa kita juga sampaikan waktu itu ke KIPP karena KIPP itu mungkin segmennya adalah pelanggan yang paling banyak. Rumah sakit itu kan masyarakat, pasien dan keluarga ya, jadi untuk mahasiswa itu masih beda, tapi bisa masuk di 40 besar Jawa Tengah. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu ada IGA, Innovation Government Award yang dari BRIDA, itu juga masuk. Dan sekarang ini bisa dilihat tuh di BRIDA provinsi bahwa Apiktenan ini adalah salah satu aplikasi dengan nilai yang tinggi juga di situ. Kemudian terakhir ini kita di PRS. PRS itu kemarin ada lomba membuat artikel. Nah artikel itu tentunya dari Apiktenan itu timnya ini melakukan
menulis, kemudian melakukan istilahnya ya penelitian, evaluasi ya, riset dasar untuk bisa membuat sebuah artikel, dan ternyata efektifnya baik. Mungkin Mas Nuk nanti akan cerita, monggo artikelnya Mas bisa masuk, bisa dapat RS, bisa dapat penghargaan. Ini bagaimana? Sharing-sharing apa memotivasi kita semua. Termasuk mungkin pengalaman Mas kemarin ke sana ya. Iya, Mas kemarin ke sana menerima penghargaan. Sebelum masuk ya, saya itu pas ibadah haji ya. Iya. Di WA sama Bu Wadir. Bu Yuli tolong ada yang ikut. Waduh, kok saya ngepas, waduh, tak WA nih semua inovator, Bu belum bisa. Terus saya WA ke Mas Nuk, siap Bu Yuli gitu. 2 hari itu jadi. Nah, saya di sana, saya nggak bawa iPad, bawa HP. Tak lihat satu kali. Mau evaluasi apa sudah bagus nih. Oke Mas kirim gitu. Makanya cerita dulu nih, monggo silakan Mas cerita. Siapa yang berawal kalau namanya karya ilmiah itu kalau kita nggak dipaksa itu nggak bisa jadi gitu. Padahal data kita sudah banyak. Kayak tadi kalau Apik Tenan itu udah kita mulai dari awal, kita belum ada evaluasinya. Dengan itu kemarin kita bikin karya ilmiah untuk mengevaluasi data yang udah ada, kami rancang bikin karya ilmiah, akhirnya jadi sebuah karya ilmiah. Dengan itu kami mohon izin dengan Bu Yuli untuk kita kirim ke lomba PRS, di mana lomba itu hanya karya ilmiah yang inovatif yang dipilih. Kalau inovasinya itu tidak ada inovatifnya, tidak dipilih. Seleksinya itu tetap dari 60-an karya, 67 karya ilmiah yang dikirim, alhamdulillah kita dapat 10 besar. 10 besar. Nasional gitu, iya. Dengan 10 besar itu kita mempresentasikan. Alhamdulillah setelah presentasi, alhamdulillah yang presentasi ownernya. Bisa ya, sudah pulang ya itu. Inisiatornya apa yang dipresentasikan sesuai dengan yang kita lakukan. Karena presentasi itu juga pengaruh ya. Bagaimana meyakinkan. Yang presentasi kok ketua PPNI gitu. Jadi langsung dikasih dengan nilai. Enggak. Tahunnya di belakang. Coba tapi awal. Jadi setelah presentasi baik, baru dinilai lagi dari tim reviewer langkah PRS. Alhamdulillah saat pengumuman kami mendapat juara 2 ya. Luar biasa sekali. Ini lombanya lomba karya inovasi, jadi bukan karya ilmiah aja, tapi ada inovasinya, inovatif, diunggulkan di situ. Itu sebenarnya kombinasi yang bagus sih, Mas Nuk yang bantuin ngerjain karya ilmiah di Mekah sambil mendoakan ya. Langsung pusat ya, doanya di pusat ya. Jalur langit lah. Jadi memang begitu di sana itu saya cuma suruh, oke lah, saya soalnya mau nggak bisa kan? Oke nih, sip Mas kirim gitu. Jadi itu sesuatu yang hebat, dan saya melihat artinya begini, teman-teman perawat di rumah sakit Adiatma, para CA khususnya, Molin juga CA, Mau juga CA, Mbak Elia CA, semua CA. CA itu kalau menulis berarti kan sebenarnya bisa. Kenapa? Karena datanya ada. Karena sebenarnya riset di pendidikan pun datanya itu banyak diambil dari rumah sakit. Sebenarnya kita kaya kan data. Cuman kita itu kadang rutinitas itu membelenggu kaki tangan kita. Kemauannya, niat-niat. Apalagi suruh nulis ya, guru-guru nulis membaca jurnal saja, terus mengimplementasikan jurnal, membuat sebuah inovasi itu susah. Nah, ketika susah ya sudah. Coba dulu, saya ketua inovasi di sini, ayo memberi contoh. Jadi teladan itu penting kan gitu. Tema kita di tahun ini kan keteladanan. Pemimpin itu jadi contoh untuk dibawa. Jadi kalau pemimpinnya ngomong suruh penelitian, suruh inovasi, ya kok nggak ada, ya mereka nggak akan bergerak. Kalau yang ngomong jargoni jelas ya, iso ujar, orang iso lakoni. Itu penting, minimal itu dulu. Jadi saya berusaha untuk jadi ketua inovasi ya berinovasi. Jadi lomba-lomba pernah ikut, walaupun masih juara 2 ya, belum juara, tapi juara 1 di hati kita semua. Jadi sebagai
role model juga ya Iya, teman-teman yang lain ya Bu ya. betul. Nanti ke depan juga sama nih teman-teman, kalau udah jadi inovator kita kembangkan karir seseorang itu kan tidak harus dijabati. Seorang profesi nurse spesialis itu bisa jadi konsultan. Jadi konsultan itu tidak harus dia berada di bawah jadi kepala bidang. Mentoknya seorang perawat di profesionalnya itu kan hanya kepala bidang. Nah itu harusnya tidak di situ, tapi bagaimana dia menjadi clinical leader yang di bawah CCM, clinical case managernya, jadi konsultan nurse-nya itu yang perlu kita gelorakan. Jadi tidak cuman sebatas saya harus jadi kasih, harus jadi kabit, tidak, karena banyak potensi. Nah CCM itu menjadi penting, dan CCM itu kalau dia menjadi dosen pendidik di perguruan tinggi yang lain, maka ada yang namanya di perguruan tinggi itu ada namanya NIDK ya, NIDK. Nomor induk dosen kekhususan. Itu sebenarnya perawat di rumah sakit pun bisa menjadi seorang dosen, dan nantinya ketika ke depan itu pengakuannya hukumnya sesuai, bisa loh jadi profesor sebenarnya ketika dia S3 gitu ya, S3 yang tentu sesuai linear dengan perkembangan keperawatan. Begitu. Ini harus kita ikuti walaupun masih mimpi ya. Mimpi itu harus kita wujudkan bertahap. Kelihatannya Mbak Maulin sama Mbak Maulana tertarik itu. Waduh, ini kan masih muda-muda. Coba apa yang mau yang saya sampaikan itu yang tidak saya lakukan. Semua saya lakukan. Jadi belajar, saya belajar terus tiap hari. Saya sama Mas Nuk itu tiap hari belajar. Mas Nuk ini seperti apa? Saya diajarin apa ya, saya belajar tiap hari dari hal-hal yang IT yang memang saya tidak paham begitu. Sama belajarnya. Iya. Kalau saya sama Mbak Lia belajarnya apa? Kesabarannya luar biasa. Jadi saya itu termasuk tipe-tipe yang tidak penyabar. Ketika sudah diberikan menegakkan, Mas Nuk tolong ini, misalnya Mas nggak selesai, itu saya ambil sendiri. Nah ini harus mulai tidak boleh. Ya tak target, tiap hari diingetin kayak tukang azan tuh ya, azan. Ayo Mas Nuk sudah belum. Mbak Lia ini sabar, termasuk yang Bu Yuli, ini belum, oh ya, Mas Nuk, iya, timnya tuh keren. Maka ketika saya dan tim membuat aplikasi itu, tidak akan mungkin terjadi continuous improvement kalau tidak bisa merasa dimiliki oleh mereka. Kalau saya membuat inovasi, saya akui diri saya sendiri yang membuat, nggak akan continue. Kenapa? Karena teman-teman yang melakukan tidak merasa memiliki aplikasi itu. Tapi kalau mereka, ini saya hibahkan ke Komkordik nih, Komkordik silahkan ke Kordik Keperawatan, merasa memiliki aplikasi itu. Kalau ada kurangnya ya menyampaikan, kalau ada kelebihan Bu ini terlalu besar ya kita kurangi dan develop tiap tahap gitu. Jadinya kalau dimiliki itu pasti digunakan, pasti nanti ada upgradingnya gitu ya. Dan Mas Nuk ini IT-nya Rumah Sakit Diyat menurut saya Mas Nuk ini cerdas, cepet, anak muda. IT perawat maksud saya, sama mau nanti ke depannya. Ya, nanti. Semangat untuk berkembang. Gitu. Bu Yuli ini kan kebetulan juga sebagai ketua inovasi Rumah Sakit Diyat. Kita sebagai role model untuk teman-teman yang lain. Sebagai role model, leader, inovator kan. Kalau saya pakai model yang pakai role tuh nggak kelihatan ya. Enggak lah, jangan terlalu ini. Cuman saya berusaha untuk kalau meminta orang untuk seperti ini, saya juga melakukan dulu gitu. Harapan saya demikian, walaupun itu tidak kelihatan. Artinya, aku udah ngelakuin loh, kamu harus, ya nggak begitu juga. Tapi ketika saya bicara ayo berinovasi, oh Billy udah berinovasi kok gitu. Ayo nulis, saya udah nulis kok melalui tim saya gitu. Ayo ikut lomba sudah kok gitu. Jadi apa yang saya minta ke teman-teman harusnya saya juga melakukan. Tapi saya nggak bisa tuh merintah, ayo ke pasien tulus main sepenuh hati. Tapi saya nggak punya pasien saya teman-teman ini gitu kan. Dengan sepenuh hati. Sepenuh hati menjaga gitu. Nah Bu, gimana sih Bu kita buat teman-teman yang lainnya ya, dan juga pemirsa musik ya. Kalau kita punya inovasi, biasanya itu kan kita harus dapat info dulu nih, ada lomba inovasi. Nah itu kita dapat infonya dari mana sih? Sebenarnya yang pertama itu setiap ada lomba dari luar, disposisi yang pertama itu pasti ke bidang bagian. Jadi masing-masing bidang bagian itu sudah ada, para kabit kabak itu sudah mendapatkan.
Cuma nanti ketua tim inovasi akan dicentang lagi untuk direkap siapa dan dibantu, difasilitasi siapa yang akan mengikuti lomba. Jadi memang harusnya kalau bidang bagian belum sampai, misalnya mungkin bidang keperawatan belum menyampaikan ke teman-teman semua yang perawatan berinovasi, ya itu mungkin ada di kami kesalahannya. Ke depan mungkin akan kami share lebih banyak lagi di warta perawat misalnya, yang memang semua perawat ada. Selama ini kami berjenjang lewat bidang dan ke nursing itu hasilnya adalah para kepala ruang ya. Mungkin kadang kita kelewat juga, bisa jadi lewat tim inovasi di masing-masing. Kita kan punya tim inovasi ya, ketuanya saya, ya ada Bu Mei, wakilnya Pak Sigit, itu kan di masing-masing bidang ada. Kemudian anggota ada Pak Indriawan dari Humas. Jadi tim inovasi rumah sakit itu tidak hanya dari keperawatan, banyak semua bidang terlibat di dalam tim inovasi itu. Dan pengarahnya kan pasti Bu Wadir dan Pak Dir. Jadi secara umum sebenarnya itu bisa diakses. Nah, mungkin ini masukan yang baik nih bagi kita. Untuk inovasi itu kita bikin semacam itu sama seperti AP Tenan, semacam nempel di website inovasi. Di situ ada info-info penting apa inovasi, lomba-lomba apa bisa kita masukkan. Dan nanti di situ nanti inovasi apa saja sih yang sudah ada di rumah sakit kita, yang sudah berjalan, yang established, yang kurvanya selalu naik dan digunakan terus, yang enggak ya harus kita delete gitu kan. Nah itu ada masuk di satu website. Ini sedang kita kembangkan, mudah-mudahan tahun 2025 nanti ketua inovatornya kan baru gitu ya, jadi kita semangatnya baru. Yuk kan nah ini yang salah, harus memberikan ruang pemberdayaan, tidak boleh ditutup. Nah, tapi kalau sekarang udah bagus, nanti lebih bagus lagi, akan jauh lebih baik seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya informasinya sudah bisa diakses di website, kita tinggal share. Iya betul, gitu. Dan supportnya bagus loh sekarang loh, misalnya ada lomba-lomba gitu ya, kita udah tahapan menang gitu. Kemarin kami ke Lamkapes masuk juga hadir di sana bersama saya, dibiayai dari Rumah Sakit Adi Atma. Jadi supporting Pak Dir juga tidak hanya sebatas ayo berinovasi, tapi tetap ada supportingnya. Kita berangkat ke sana juga dibiayai dari rumah sakit, tentunya dengan kriteria tertentu ya. Di sana itu memang diundang dan masuk dalam kualifikasi gitu ya, karena kita juga harus efisien untuk pengelolaan anggaran rumah sakit. Itu kan 1.200 orang nih, jadi harus benar-benar kita evaluasi, dan itu support yang luar biasa. Terima kasih Pak Dir, Bu Wadir, semuanya supportnya keren. Sarangnya Pak Dir. Mungkin kalau misalnya kita bicara di rumah sakit kita itu sebenarnya kita itu tidak kekurangan orang-orang yang punya cemerlang, punya kreativitas, tapi mungkin terkadang kita bingung untuk menuangkannya. Mungkin ibaratnya juga ada kekurangan sosialisasinya, ada mungkin kekurangan juga informasinya. Ketika kita ada nih kreativitas atau ide, agar kita bisa menuangkan dan menjadi sebuah inovasi itu bagaimana terus? Saya pernah berdiskusi, Jadi saya pernah itu membuat alur dan sudah sepakat oleh Pak Dir. Bagaimana? Yang pertama kita gerakkan dulu one unit, one innovation. Misalnya ada unit yang ingin berinovasi, silahkan menyampaikan ke bidang bagiannya. Kemudian nanti dari bidang bagian menyampaikan ke tim inovasi. Kita akan gas dulu di inovasi. Ini apakah, karena begini, sekarang pemerintah tidak membolehkan banyaknya aplikasi. Karena apa? Menjadi yang membuat sistem kita lemot dan tidak banyak digunakan, tidak efektif. Maka ketika ada unit berinovasi, bidang sudah meng-ACC masuk ke kami akan baca. Bacanya adalah ini bisa di-bridgingkan nggak dengan ini, bisa disatukan nggak dengan ini, walaupun nanti menjadi tambahan. Jadi awalnya misalnya dalang kepo, kemudian menjadi RS Daku. Itu kan juga berawal dari dalang kepo, ada tambahan lagi untuk online fitur baru di eksekutif, kemudian bridging dengan BPJS gitu kan, kemudian juga bisa hasil lab kita bisa akses di situ. Artinya kan sebenarnya berawal dari pendaftaran online gitu kan. Nah tapi ternyata RS Daku ini kalau ini berdiri sendiri kan banyak aplikasi, sehingga ada namanya kalau di inovasi itu ada pengembangan berkelanjutan. Boleh berubah nama. Ini nanti dari tadi dalang kepo nanti akan hilang ketika establishnya RS Daku, karena ini sudah masuk di RS Daku. Contoh lagi boba itu belajar
obat bersama apoteker. Kemudian ada solusi pasti. Solusi pasti itu pengiriman yang langsung ke pasien. Nah, dengan melalui media pihak ketiga. Ini ternyata sebenarnya sama. Boba itu dikembangkan. Ini kan hanya inovasi, dia menyampaikan secara bagaimana itu menggunakan obat, secara edukasi secara online via WA. Dikembangkan ini tidak perlu nunggu di sini, dikirim ke rumah, edukasinya melalui boba. Nah, tambahan itu ditambahi fitur solusi pasti. Solusi pasti ternyata juga sama, ada khusus lagi. Tambahannya adalah dengan tambahi variabel yaitu untuk pasien TB, maka ketemulah paracetamol. Paracetamol berkembang lagi, tidak hanya TB, pakainya juga BA-BLAS semuanya, kemudian sampai penggunanya tahu dan dia sudah memberi ke kita disebut rifampicin. Jadi perkembangan, dan itu apakah salah? Justru itu yang diminta, karena kecil, akhirnya lebih gede lagi, gede lagi, gede lagi, gede lagi. Jadi nanti tidak banyak aplikasi sehingga menjadi satu aplikasi yang kita bisa hire untuk semua orang. Seperti kita punya triase gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi fungsinya kami seperti itu. Tapi bagaimana saya pengen berinovasi kok saya nggak dikasih ruang? Nah, itu bukan nggak dikasih ruang, mungkin alurnya yang belum paham. Teman-teman di Adiatma ketika mau melakukan inovasi, dari mereka membuat proposal, bentuknya seperti apa, boleh konsul ke kami sebagai inovasi. Kemudian nanti dari inovasi, dari teman-teman unit akan ke bidangnya akan menyampaikan ke kami. Nah, kami itu hanya ingin memverifikasi apakah ini bisa digabung atau sendiri. Nanti prosesnya lagi setelah kita sudah berikan kajian, maka nanti paparan dengan direksi, dengan seluruh kabit-kabitnya. Seperti dulu Mbak Molin pernah, tapi waktu itu belum selesai ya, karena terus berubah manajemen ya. Nah, ini Mbak Molin sudah langsung masih jalan tuh, bisa segera kita fasilitasi dengan ini. Dan kemarin kita sudah sepakati si Rine kalau nggak salah ya, udah bagus sekali tuh, tinggal kita pilih. Kalau misalnya tadi menjadi sebuah rumah di IGD ya, kita gabung di IGD kayak gitu. Jadi nanti semangat tetap berkarya. Oh, dukungannya. Oh, baiklah, kita kan juga pengen tetap berprestasi seperti Bu Yuli dong, kan dari inspiratornya kita ya. Semangatnya yang selalu tinggi. Iya, baik, mungkin sebelum kita tutup ya, dari Bu Yuli nih, Mbak Sundong atau Mbak Alia bisa berikan tips dan trik ya buat teman-teman dan pemirsa bisik-bisik teman-teman, kalau teman-teman punya inovasi atau punya ide, bisa disampaikan ke kami nih. Kami kebetulan dari tim inovator siap menjembatani atau memfasilitasi teman-teman untuk mengembangkan. Saya kira semua sivitas hospitalia di RS Adiatma pasti punya ide untuk berinovasi. Silakan menghubungi kami semuanya. Iya, siap. Silakan. Saya hanya apa ya istilahnya ya, semangat aja nih bagi para pembimbing yang di keperawatan. Apapun bentuknya, mahasiswa kan beraneka ragam ya, untuk semangat apapun itu. Kita bimbing untuk maksimal outcome-nya. Siapa support ya Kak ya? Betul. Oke. Iya, kalau saya itu senangnya itu quote ya, quote of the day ya. Saya ingin bacakan karena ini memang quote dari John Quincy Adams ya. Jika tindakan Anda menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih besar, belajar lebih giat, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. Jadi ketika kita hal kecil yang kita lakukan, tapi itu dilihat orang, kemudian dijadikan sebagai sebuah inspirasi untuk lebih besar lagi. Mau bisa, kenapa aku tidak? Gitu. Yuli bisa, kenapa Anda tidak? Itu sesungguhnya kita sudah menjadi pemimpin besar, walaupun itu kecil, bentuknya hal yang kecil gitu ya. Maka mari berubah itu tidak di dunia ini tidak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Maka kita wajib melakukan agile, bagaimana kerja cerdas untuk beradaptasi terhadap semua perubahan yang ada di dunia ini ya khususnya. Itu Mbak Molin. Oke. Close dari Bu. Iya. Baik pemirsa, demikianlah acara bisik kita hari ini ya Mol ya.
mungkin kita juga mau kalau tadi dibuka dengan pantun, tutup dengan pantun juga boleh ya? Oh iya, sebelumnya kita mau terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah di tengah-tengah kita. Ada Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli, Pak Nobro, dan juga Bu Aya. Sama-sama. Semoga apa yang kita bisik-bisikan hari ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua, khususnya yang ada di RSTIA kita tercinta, supaya bisa berinovasi, berkreasi, sehingga banyak tercipta nanti apik-tenan yang selanjutnya ya. Episode berikutnya ya. Siap. Oke, tadi pantungnya jangan lupa. Oh iya. Jangan tutup. Ayo Ton, mau bacakan mau. Ke rumah Bu Yuli makan cumi-cumi. Cakep. Sungguh enak sekali. Terima kasih banyak dari kami. Sampai jumpa di bisik-bisik selanjutnya. Kalau ada lampu mini, kenapa pakai lilin? Oh, kalau ada kami di sini, kenapa cari yang lain? Bisik-bisik. Adiatma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.